Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Su Evi Yontari. Saya mengajar seni budaya kelas 9. Oke, langsung saja. Bab pertama, kita belajar tentang seni lukis. Apa itu seni lukis? Ada yang tahu? Oke. Pengertian seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar, biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Ciri khas tersebut didasarkan pada tema, corak, gaya, teknik, bahan, serta bentuk karya seni tersebut. Yang kedua, tujuan berkarya seni lukis. Tujuan berkarya seni lukis antara lain A. Tujuan religius, yaitu sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang. Lukisan ini bisa mendekatkan diri dengan sang pencipta. Lukisan di atas adalah contoh lukisan yang bertema religius. Yang B. Tujuan kritik sosial, yaitu kesenjangan sosial, peristiwa politik, ketidakberdayaan, serta perilaku kehidupan lain yang terjadi dalam masyarakat bisa menjadi ide dalam berkarya seni lukis. Nah, contohnya adalah lukisan yang ada di contoh itu yang ada di atas sebagai objek lukisan, yaitu peristiwa politik. Yang C. Tujuan ekspresi, yaitu lukisan menjadi media ekspresi dan juga media mencurahkan emosi atau perasaan. Coretan garis dan warna merupakan perwujudan dari dorongan emosi dan gejolak jiwa pelukisnya. Jadi hasil lukisan yang didapat adalah emosi kita, seperti pada contoh gambar di atas. Oke, kita lanjut yang D, yaitu tujuan komersil. Seniman lebih mengutamakan aspek komersil, sehingga bentuk dan gaya lukisan cenderung mengikuti selera pasar. Nah, misalnya, sekarang musim tanaman. Ya sudah, kita bikin tanaman yang sekarang jadi hits. Nah, itu adalah lukisan yang cenderung mengikuti selera pasar. Misalnya kaligrafi, ya sudah kita bikin kaligrafi seperti itu. Kita lanjut yang ketiga, aliran seni lukis. Nah, aliran seni lukis itu digolongkan menjadi dua, yaitu representatif dan non-representatif. Untuk yang representatif itu juga ada beberapa gaya. Yang pertama adalah naturalisme, yaitu lukisan yang menggambarkan pemandangan alam yang alami sesuai dengan keadaan alam yang nyata atau sesuai dengan aslinya. Nah, itu di atas adalah contoh lukisan naturalisme. Selanjutnya ada realisme, yaitu aliran yang memandang dunia apa adanya tanpa menambah atau mengurangi objek. Nah, untuk contohnya adalah sebagai berikut yang ada di video. Jadi itu adalah contoh pemandangan yang ada di pasar. Jadi ada penjual dan juga ada pembeli. Itu menggambarnya tanpa mengurangi atau menambah objek. Selanjutnya ada gaya romantik, yaitu aliran seni rupa yang bersifat imajiner, cerita romantis, dramatik, atau peristiwa yang dahsyat. Nah, contoh yang ada itu adalah gambar pertama itu cerita romantis, terus yang gambar kedua itu adalah peristiwa yang dahsyat. Lanjut lagi yang ekspresionisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang pelukis dengan spontan pada saat melihat objek. Jadi cara melukisnya itu ketika melihat objek dia spontan tanpa
harus diulang-ulang, jadi spontan seperti itu. Lanjut lagi ke impresionisme, yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan objek tersebut dilukis. Nah, jadi kesannya misalnya kita melihat sebuah sunset. Nah, kesannya itulah yang kita lukis seperti itu. Selanjutnya ada surrealisme, yaitu aliran seni lukis yang menggunakan bentuk dan warna seperti di dalam mimpi, mengembangkan daya hayal untuk menyampaikan hayalan dan pikirannya. Contohnya ada di gambar tersebut ya. Jadi lukisannya itu melebih-lebihkan, itu namanya surrealisme. Yang B, non representatif, yaitu aliran seni lukis yang menekankan pada unsur formal berupa susunan garis, bentuk, dan warna serta bidang yang bebas dari bentuk alam. Contohnya ada di gambar berikut. Jadi lukisannya itu dari unsur garis-garis, warna, bidang yang dijadikan menjadi satu dan menjadi sebuah lukisan seperti pada contoh di atas.